Haleluya. Seperti tadi pagi saya tanya, coba lihat kanan kirinya. Lihat kanan kirinya, nggak mudik gitu ya. Tanya nggak mudik gitu ya. Karena hari ini jalanan cukup lancar ya. Karena sudah banyak orang yang mudik, rupanya sudah pada terima THR, langsung digas berangkat mudik. Dan salah satu tahun yang paling menyenangkan untuk tinggal di Jakarta adalah pada waktu Lebaran. Lancar, tidak ada traffic, semua cepat nyampe mau kemana-mana gitu ya. Haleluya. Hari ini saya diberikan tema dengan judul bijak sebagai pengelola. Jadi sebagai pengelola itu harus bijak, harus pandai, harus cermat dalam mengelola apa yang dipercayakan padanya. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apa sih sebenarnya yang kita kelola itu? Apa yang kita kelola? Nah, kita baca firman Tuhan yuk di Kejadian 1 ayat 28. Kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Kok gak semua sih, gak kompak banget ya? Pasti belum sarapan dan makan siang ini. Yang kompak ya, 1, 2, 3. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat berikutnya ada bahas soal tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Jadi Allah itu menyuruh kita manusia untuk beranak cucu, memenuhi bumi, untuk apa? Untuk berkuasa atas bumi dan segala isinya. Berkuasa tentu artinya kita yang mengelola bumi dan seluruh isinya. Tuhan perintahkan manusia untuk menjadi pengelola atas isi bumi. Jadi itu yang kita kelola Bapak Ibu Saudara. Tapi apakah hanya itu yang kita kelola? Bapak Ibu, kalau saya tanya, ada nanya begini, kamu punya aset apa aja? Next slide. Aset apa yang Anda miliki? Coba pikir sebentar. Aset apa yang Anda miliki? Pasti yang dipikirin satu, klik, rumah, betul ya? Rumah aset, apalagi? Klik lagi, tanah. Wih, tanah saudara yang ribuan hektar itu. Amin, 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 amin. Apalagi klik, reksadana yang triliunan itu. Amin lagi, apalagi? Logam mulia yang saking banyaknya dibuat ganjil pintu. Karena bingung taruh di mana lagi gitu ya. Ini pintu, ini Excelnya gak beres diganjel gitu ya. Apalagi? Saham. Wih. Apalagi? Ini ibu-ibu ini. Ayo ibu-ibu, apa merek tas ini? Pura-pura nggak tahu. Sungkan mau ngomongnya. Kremes, mereknya kremes. Hermes ya, Herme bahasanya mungkin ya. Ya, yang kita anggap aset adalah hal-hal yang seperti ini. Harta benda. Padahal seharusnya ternyata yang kita kelola nggak hanya harta benda. Karena yang di bumi nggak cuma ada ikan, hewan, dan benda-benda lainnya. Yang di bumi juga ada, tadi firman Tuhan bilang apa? Anak cucu kita. Di bumi juga ada anak cucu kita. Dan ini juga harus kita kelola. Jadi ketika saya dapat tema ini, saya renungkan, wah saya mau sampaikan apa Tuhan? Saya mau sampaikan bagaimana bermain saham, saya nggak ngerti gitu ya. Mau sampaikan bagaimana bermain logam mulia, saya juga nggak tahu. Saya kan pendeta, mestinya orang yang capable. Cuma saya pikir, iya Tuhan bawa ke ayat kejadian tadi. Iya ya, dan kebetulan ini kan Hosana Family Church ya. Kita masih ngomongin keluarga nih. Iya ya, kita ini juga mengelola keluarga. Nggak cuma aset harta benda. Coba tepuk sebelahnya. Bilang keluarga adalah aset yang berharga. Next slide. Keluarga adalah aset yang berharga. Makanya yang tadi jemaat pagi bilang, Pak Den kok enggak nyanyi lagu, harta yang paling berharga adalah, saya bilang udah pernah kapan hari, masa nyanyi lagi, masa masuk dalam pujian, saya bilang Eva mau enggak nyanyi lagu, enggak mau katanya. Tapi waktu saya ngobrol sama istri saya, dia bilang memang betul sih, keluarga itu harta yang paling berharga. Tahu kenapa? Karena semua harta kita habis buat keluarga.
SPP mahal. Anak saya baru masuk SMP, aduh bayar SPP, bayar uang pangkal mahal, SPP-nya mahal, seragam mesti beli, karena apa? Pinter sekolah itu. Saya pikir anak saya biar pakai baju sisa koko, bukan sisa, bekas kokonya ya, kan sama, karena sekolah sama. Ganti seragamnya, mau nggak mau beli lagi dong. Pinter memang sekolahnya ya, jadi kita beli lagi. Belum buku-bukunya. Waduh, memang harta yang paling berharga adalah keluarga, karena semua harta kita ada di dihabisin keluarga ya. Nah, keluarga itu aset yang berharga. Tapi seringkali kita gak sadari itu, bahwa keluarga itu aset yang berharga. Yang kita cari adalah duit, duit, dan duit. Buat jemaat di luar, HFC. Ya, di kita enggak lah, enggak ada yang sadar. Ya, kita fokusnya cari duit, pulang malam kerja, cari duit. Tapi kita lupa bahwa ada keluarga yang harus kita kelola juga. Bahkan dalam 10 perintah Allah, Bapak Ibu Saudara, kalau mau dibaca, 10 perintah Allah, 4 ayat pertama itu membahas hubungan dengan Tuhan. Lalu ada 4 perintah pertama, lalu ada 5 perintah yang lain, itu bahas tentang hubungan dengan sesama. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan berdusta, jangan mengingini. Tapi ada 1 perintah tentang hubungan dalam keluarga. Apa itu? Hormatilah ayah dan ibumu. Bahkan dalam 10 perintah Allah yang sangat penting yang disampaikan Tuhan langsung pada Musa, ada tentang keluarganya loh. Jadi betapa Allah kita memandang bahwa keluarga itu sangat penting. Karena itu keluarga kita adalah aset yang berharga. Tapi karena tidak banyak orang sadar akan ini, akhirnya iblis dengan mudah merusak keluarga. Iblis merusak keluarga. Pertengkaran sana sini, keluarga nggak harmonis, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa? Karena kita tidak menganggap itu berharga. Jadi hari ini kita mau belajar tentang bagaimana mengelola aset Tuhan yang berharga selain harta benda, yaitu next slide, keluarga kita. Jadi judulnya akan saya buat menjadi bijak sebagai pengelola, subnya keluarga. Ayatnya sama, Pengkhotbah 11 ayat 1 sampai 6. Yuk kita baca ayat yang pertama. Lemparkan rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Karena ini siang hari, dan saya tahu Bapak Ibu ada yang baru makan bakso di depan, mata mulai agak berat gitu ya. Meskipun kayak ngerti gini-gini, tapi bukan ngerti nih, ngantuk ini gitu ya. Kita baca bersama aja ya, oke? Dengan suara yang lantang sampai sebelah kedengeran. 1, 2, 3. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Waktu pernah baca ayat ini, bingung nggak? Maksudnya apa gitu ya? Lemparkan roti ke air. Kok bisa akan kembali lama? Lu lempar roti ke air ya hilang. Nggak balik, tapi dibilang engkau akan mendapatkan kembali setelah itu. Ternyata maksud di sini adalah roti itu adalah grain, benih. Jadi ketika engkau, Bapak Ibu melempar benih, akan menerimanya kembali setelah sekian lama. Karena benih itu akan tumbuh dan berbuah, dan ada waktunya dipanen. Firman Tuhan di Pengkhotbah 11 ayat 1 ini mengajarkan tentang yang namanya investasi. Investasi itu butuh waktu. Ketika engkau menanam benih gandum, saya cek di AI, benih gandum kalau di Israel zaman dulu itu tumbuhnya bisa 4 bulan, kalau cuacanya bagus. Kalau musim dingin bisa 8 bulan, karena gandumnya bisa mati dulu, lalu hidup lagi. 8 bulan baru dipanen. Sebegitu lamanya proses untuk mendapatkan apa yang sudah ditabur dan menerima kembali. Tapi apa yang dapat dari ayat ini untuk keluarga? Artinya bahwa semua hal yang engkau katakan, yang engkau perbuat dalam keluargamu, itu seperti menabur benih. Seperti sebuah investasi pada anakmu, pada suamimu, pada istrimu. Jadi saya beberapa waktu lalu saya tersadar ketika saya melihat anak saya jalan di depan orang, berapa tahun lalu lah ya,
Dan dia jalan biasa aja itu jalan gitu. Saya mikir, loh kok beda ya? Kayaknya saya kalau jalan depan orang lagi duduk-duduk gitu, saya pasti akan otomatis akan permisi gitu ya. Ada yang kayak saya? Pasti Gen X itu, seumuran kita. Permisi, dan orang Jawa, gitu ya. Karena kulo nuwun sewu gitu ya. Permisi, itu otomatis. Dari mana ada hal itu? Pasti karena mami saya ngajarin dulunya. Bahkan saya nggak ingat kok mami saya ngajarin suruh begini sama orang. Tapi apa yang mami saya tabur waktu itu, dan mungkin waktu saya waktu kecil diajarin untuk sopan sama orang, permisi, saya nggak pernah lakukan. Tapi investasi mami saya dipanen pada akhirnya. Saat saya udah remaja, dewasa, saya tahu bahwa, oh ini sopan santun. Bukan berarti yang nggak begini nggak sopan, bukan. Ini bicara budaya. Nggak tahu kalau budaya Betawi orang lewat apa? Oh bukan orang Betawi ya? Iya anak saya ajarinnya nggak begini, permisi nggak. Saya bilang kalau ketemu orang lewat depan orang, ya paling nggak bilang permisi. Atau nyapa duluan, om, tante, koko, cici. Harus nyapa duluan. Apalagi kalau Imlek. Nyapa duluan, Kyonghi om, Kyonghi tante ya, Kyonghi cici ya, nyapa duluan. Investasi itu ada prosesnya, ada waktunya. Karena kalau hari ini yang para orang tua ngomongin anaknya, sepertinya gak ada hasilnya, sabar. Nanti akan menuai pada waktunya nanti. Karena investasi itu pasti lama, ada prosesnya. Karena itu kalau hari ini ada nawarin Bapak Ibu datang, mau nggak invest uang? Ini cepat dan hasilnya besar. Itu pasti investasi bodong, betul, udah pinter-pinter semua. Jadi Alkitab kita itu keren loh, dia ngajarin tentang investasi ini. Bahwa investasi itu akan butuh waktu yang lama. Dan sebaliknya itu kan hal yang baik yang ditanamkan. Apakah hal buruk juga bisa diinvestasikan? Bisa. Ada seorang ibu yang suka curhat sama anaknya, curhat sih boleh ya. Tapi jadi gini, ibu ini curhat sama anaknya tentang bagaimana keburukan bapaknya, suaminya ya. Bapak lu itu gini, bapak lu itu ini, bapak lu itu gini, gitu. Padahal enggak juga gitu ya, enggak sampai separah itulah. Tapi kan ibu-ibu biasa kadang-kadang suka tambah-tambahin gitu ya, kadang kesel gitu. Jadi banyak diceritain, wah bapak lu gini. Tahu enggak akhirnya saudara, apa yang dituai? Anaknya benci sama bapaknya. Dan anaknya yang cewek itu jadi trauma dengan pernikahan. Trauma dengan laki-laki. Kenapa? Karena menurut dia, laki itu jahat. Ngapain menikah? Tersiksa kayak mamiku. Jadi Bapak Ibu hati-hati apa yang kau ucapkan, apa yang kau lakukan dalam keluarga. Karena itu akan menjadi sebuah investasi, taburan benih yang pasti akan kau tuai pada waktunya nanti. Nah, ketika saya merenungkan firman ini, saya juga diingatkan Tuhan. Iya ya, beberapa waktu lalu, ya mungkin setahun, 2 tahun lalu lah ya, saya itu kayak diingetin Tuhan begini. Bapak Ibu saya itu tidak pernah atau jarang sekali menunjukkan sisi rohani saya sama anak-anak saya. Jadi anak saya itu jarang lihat saya baca Alkitab, jarang lihat saya berdoa. Kenapa? Karena emang jamnya kan beda. Jamnya beda, saya juga doa juga pagi di kamar, terus baca Alkitab juga di kamar. Mereka nggak lihat gitu kan. Yang mereka lihat apa? Bapaknya lagi main game. Bapaknya lagi nonton Netflix gitu ya. Bapaknya lagi ngemil nggak kelar-kelar gitu ya. Yang ditonton adalah yang saya merasa kayak, iya Tuhan, aku nabur apa ke anak-anakku ini? Orang yang ditonton itu bapakku pendeta tapi gak pernah doa kok. Lu memang gak lihat gitu kan. Tapi mulai saya diingatkan Tuhan itu, saya mulai perbaiki diri saya. Saya mulai sering ngomong, papi ini doa loh. Bukan mau flexing ya, mau pamer doa. Bukan, tapi mau tahu. Supaya mereka tahu bapaknya juga berdoa. Cuman kamu gak tahu. Bapakmu juga baca Alkitab. Cuma kamu gak lihat aja gitu. Dan sejak tahun lalu saya komitmen doa pagi, setiap pagi. Pertama komitmen jam 5, ternyata jam 5 pagi untuk berdoa terlalu siang buat saya, karena harus antar anak sekolah, saya bangun jam 4, saudara. Puji Tuhan, bisa komitmen sampai hari ini.
Libur nggak libur, Minggu, Sabtu, Senin sampai Minggu lagi tetap bangun jam 4 berdoa. Dan saya lakukan doanya di mana? Di ruang tamu. Saya nggak menahan suara saya. Mau bahasa roh, mau nyanyi, saya kenceng aja. Kenapa? Supaya anak saya di kamar dengar bapaknya lagi berdoa. Paling tidak ada teladan yang saya investasikan sama anak-anak saya. Sehingga satu kali saya habis doa dan dia baru bangun jam 5 lewat. Dia keluar kamar mau ke toilet, saya bilang, papi berdoa loh. Iya aku denger. Berisik dia. Tapi memang itu harus dilakukan. Bukannya mau pamer sudah berdoa, saudara. Bukan. Memang firman Tuhan bilang kalau mau berdoa, masuk kamar tutuplah pintu. Ya itu kan karena mau pamer hal yang gak baik. Ini kita mau ngomong, kasih contoh sama anak-anak kita. Amin. Jadi Bapak Ibu semua yang punya anak, ayo kasih teladan yang baik. Karena apapun yang kau lakukan hari ini, itu seperti menabur benih, investasi pada anakmu, dan pasti akan kau tuai pada satu hari nanti. Ayat kedua, berikanlah, baca ya, 1, 2, 3. Berikanlah bagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Saudara kalau baca Alkitab kadang-kadang bingung ya, ini artinya apa lagi gitu ya. Karena ya memang ini Alkitab kan ditujukan pada orang Israel di zaman itu. Makanya apa artinya? Saudara tahu ayat ini dipakai sebagai patokan para investor zaman sekarang. Ayat ini kalau bahasa investor, don't put all your eggs in one basket. Jangan taruh semua telurmu dalam satu keranjang. Ini investor saham tahu ini mainnya. Jadi kalau uangmu jangan taruh di satu emiten doang, dipisah-pisah. Kenapa? Kalau ada malapetaka, satu hancur, kamu masih punya 7 yang lain. Masih punya 6 yang lain. Keren ya? Alkitab itu keren banget loh. Bisa ngajarin investasi. Padahal ditulis sudah ribuan tahun yang lalu tulisnya nih. Tapi relevan sampai hari ini. Ngajarin untuk diversifikasi. Nah kalau dalam keluarga gimana? Nah dalam keluarga seringkali saya juga sadari bahwa saya tuh seringkali cuma mikirin bagaimana nyediain anak-anak saya jasmani. Sekolahnya, makanannya, vitaminnya, bajunya. Dan saya rasa kebanyakan orang tua juga sama. Bahkan ada orang tua sampai rela cari usaha jauh-jauh, kerja siang malam cuma buat mencukupi kebutuhan jasmani anaknya. Tapi kayak tadi, jangan satu bidang doang. Ada bidang lain namanya bidang rohani. Ini juga harus disentuh saudara. Juga harus dikelola, harus dicukupi. Memang keluarga butuh uang. Butuh dicukupkan secara jasmani. Tapi kan juga butuh dicukupkan juga secara rohani juga. Karena itu Bapak Ibu Saudara, keluargamu, anakmu, istrimu, suamimu, itu juga perlu disentuh hatinya. Bukan disentuh lever hati ini ya, bukan. Disentuh hatinya lewat perbuatan kita, perkataan kita. Perlu dirangkul, bahkan mungkin perlu dimarahin kalau memang salah. Karena kemarahan itu seringkali adalah bentuk kasih yang tegas gitu ya. Saudara pernah sentuh hati anakmu, istrimu dengan hati yang tulus? Saya nggak tahu sih, tapi kebanyakan kalau orang tua sama anak atau suami dan istri yang sudah menikah puluhan tahun, itu kayak pertanyaan template. Tahu template ya? Sudah baku, kayak basa-basi. Ketemu, udah makan? Sama anak, gimana sekolah? Ini pertanyaan template saudara. SOP, standarnya begitu. Udah makan? Gimana sekolah? Nilaimu jelek? Kamu HP-an terus, HP terus. Itu template banget. Sama seperti kalau saudara ke Alfamart, Indomart, saudara-saudara buka pintu, kasirnya bilang apa? Selamat datang, selamat berbelanja. Sepertinya perhatian sekali sama kita ya. Selamat datang, selamat belanja. Apakah itu dari hatinya? Enggak, saudara, itu SOP-nya gitu. Saya yakin saudara waktu masuk Alfamart atau Indomaret buka pintu, selamat datang, lalu saudara tersentuh hatinya. Wah, penuh kasih sekali Bapak ini. Ibu ini penuh sayang ngomongnya. Enggak ada kan, karena itu template.
SOP, jadi Bapak Ibu kalau ngomong sama anakmu, sama istrimu, sama suamimu, jangan template. Udah makan? Aduh. Gimana sekolah? Aduh. Gimana rumah? Gimana kerjaan? Kayaknya tiap hari ketemu ngomongnya itu terus. Nanti akhirnya jadi apa? Jadi, gak serius nih, basa-basi doang. Tapi marilah kita mau ngobrol sama keluarga kita dari hati. Supaya yang diajak ngobrol pun berasa. Amin. Tepuk sebelahnya. Ayo kita ngobrol dari hati sama keluarga kita. Ya, beri perhatian dalam hati karena kasih, bukan karena kewajiban. Tapi juga jangan bilang gini, oh kalau rohani kan urusan gereja Pak. Anak saya sekolah minggu tuh. Udah sama Ci Susanti yang ngajarin. Udah bagus Pak, dia pintar berdoa. Iya, tapi itu kan cuma 2 jam dalam seminggu. Lebih banyak kan ketemu saudara di rumah. Oh, anak saya yang remaja di CG Pak, urusan pengurus CG. Oh ya nggak bisa gitu juga. Kan cuma 2 jam ketemu di gereja seminggu sekali. Harus kita yang ngajarin saudara. Karena ada banyak hal-hal yang mesti kita yang ngajarin, nggak bisa orang lain. Suatu hari ada seorang ibu dan anaknya pergi ke gereja. Bukan di HFC ya, di gereja lain. Ke gereja, lalu tiba saatnya perjamuan kudus diedarkan gitu ya. Lalu si maminya bilang sama anaknya masih 4 tahun, dia bilang, "Nak, jangan ngambil perjamuan kudus, jangan ngambil roti dan anggur. Kamu masih kecil, belum ngerti." Terus dia bilang, "Ya Ma," lewat. Nggak ngambil kan? Nggak ngambil. Lalu perjamuan kudus selesai, tiba saatnya kolekte. Kantong diedarkan. Mamanya bilang lagi sama anaknya, "Nak, tadi uang yang mami kasih, siapin buat kasih ke kolekte." Anaknya bilang ini, "Loh Mah, tadi aku kan nggak ikut makan, masa ikut bayar juga?" Nah yang kayak gini kan mesti diajarin hati ke hati gitu ya. Nggak gitu Nak maksudnya gitu ya. Jadi seringkali dalam keluarga itu karena sibuk, bapak ibunya sibuk cari uang, anak-anaknya sibuk belajar, ketemunya jadi nggak ngomong soal kasih. Ketemunya nggak dari hati ke hati, ketemunya evaluasi. Gimana sekolahmu? Gimana kerjaanmu? Keluarga itu harus dari hati ke hati. Amin saudara. Bukan evaluasi aja. Ayat yang ketiga. Sudah 12 menit. Bila awan-awan, bareng-bareng yuk, 1, 2, 3. Bila awan-awan syarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Apa maksudnya ayat ini? Jadi, meskipun engkau itu sudah mengelola dengan baik, usahamu atau keluargamu sudah dikelola dengan baik, seperti ayat 1 dan 2, tapi namanya awan gelap akan tetap datang. Hujan deras akan tetap datang. Angin kencang akan membuat pohon tumbang. Entah tumbang ke selatan atau ke utara, maksudnya nggak tahu mau tumbang kemana pohonnya. Nggak tahu akan menimpa yang mana. Dan sekali dia tumbang, jatuh, di situ dia akan terletak dan nggak akan pindah-pindah lagi. Kita sebagai pengelola seringkali akan mengalami namanya awan gelap dan pohon tumbang. Kita nggak akan tahu bencana itu akan menyerang di bagian mana, kapan, kita nggak tahu. Makanya Tuhan bilang firman itu supaya kita bersiap-siap siaga. Saudara, ketika seseorang memakai narkoba, biasanya yang disalahkan adalah orang tuanya. Orang tuanya broken home. Orang tuanya bertengkar terus depan anaknya jadi trauma, stres, pakai narkoba. Anaknya, orang tuanya nggak pernah bawa anaknya ke gereja, nggak kenal Tuhan Yesus. Ortunya nggak deket sama anaknya, sehingga anaknya feel lonely. Karena dia lonely, dia berteman dengan temannya yang begundal-begundal gitu ya. Kenapa? Karena biasanya teman-teman yang nakal itu lebih setia kawan, dan lebih perhatian biasanya. Dan ini memang terjadi. Tapi kadang-kadang nggak selalu kayak gitu. Saya kenal sebuah keluarga yang keluarganya harmonis,
baik-baik aja. Bahkan papa mama itu tidak pernah bertengkar di hadapan anak-anaknya. Papa mamanya sudah sepakat sejak menikah, kalau bertengkar jangan di depan anak-anak. Kalau mereka mau bertengkar, mereka masuk kamar dan bertengkar dengan suara yang tidak keras. Kenapa? Jangan sampai anakmu tahu, gitu katanya. Luar biasa kan? Itu padahal udah tua-tua mereka, tapi bisa begitu pikirannya. Lalu anaknya dibawa ke gereja juga, sekolah minggu, remaja, ibadah raya, anaknya dibaptis juga. Anaknya dekat dengan mamanya, papanya, anaknya kalau kemana-mana tuh digandeng mamanya, dirangkul mamanya. Tapi satu saat anak itu jatuh begitu dalam kecanduan narkoba, alkohol, free sex, dan macam-macam hal-hal yang jahat lainnya. Apa sebabnya? Apakah ortunya kurang perhatian? Enggak, mereka perhatian. Apakah ortunya kurang harmonis? Enggak, mereka harmonis kok. Apakah ortunya kurang berdoa? Oh, mereka berdoa. Tapi seperti firman Tuhan tadi bilang apa? Awan gelap dan pohon tumbang. Enggak ada yang tahu jatuhnya kapan dan jatuhnya di mana. Kalau mungkin sudah bilang, Pak Denny ngarang-ngarang. Kalau ortunya baik-baik harmonis, harusnya enggak ada yang kayak gitu. Loh, ini beneran saudara. Karena itu kisah saya. Papa mama saya itu harmonis sekali. Kalau berantem saya nggak pernah lihat mereka berantem. Nggak pernah lihat. Dibawa gereja. Saya dekat sama papa mama, dekat saya. Saya bisa gandengan sama mami kalau kemana-mana, ngobrol. Tapi kok ya bisa saya jatuh dalam adiksi dengan narkoba, alkohol, seks bebas dan macam-macam. Loh kok bisa? Siapa yang salah? Tuhan bilang, awan gelap dan pohon tumbang akan jatuh. Tapi enggak tahu kemana dan kapan saatnya. Dan saya hari ini enggak tahu apa yang Bapak Ibu alami. Pohon tumbangnya kemana hari ini? Mungkin ke soal kesehatan, mungkin soal finansial, mungkin soal hubungan relasi dengan keluarga. Saya enggak tahu. Dalam keluargamu ada pohon tumbang apa hari ini? Ada awan gelap apa hari ini? Dan memang bencana pasti datang. Tapi apa yang terjadi? Ayat 4. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Artinya sekalipun kau dalam bencana hari ini, dalam pergumulan yang berat hari ini, jangan pernah berhenti menabur kebaikan, kasih, sukacita, perhatian. Jangan pernah berhenti. Meskipun ada awan gelap dalam keluargamu hari ini, jangan pernah berhenti menabur kebaikan, kasih, kesetiaan, dan semua hal yang baik itu. Dan itu yang keluarga saya lakukan ketika saya ketahuan, saya jatuh dalam adiksi narkoba. Mereka tetap terima saya. Saya bahkan diterima oleh cicit saya dan koko saya di Banyuwangi, dibawa ke rumahnya. Saya masih sakau, saya tidur bersama ponakan saya 2 orang yang masih SD. Saya sampai gak habis pikir, kok mau kok terima aku? Cik, kok terima aku di rumahmu? Lu kan gak tahu aku ada sakit apa. Saya pakai obat, HIV kah? Lu gak takut anak lu kena? Terus saya bilang, enggak, kita gak mikirin itu. Kita cuma tahu, kamu adikku, kami sayang sama kamu. Mami saya juga terima saya apa adanya. Meskipun kesel juga dia. Kok bisa anaknya yang nempel sama dia bisa pakai narkoba dan sampai gak karu-karuan. Bapak Ibu Saudara dalam keluargamu, kita gak pernah tahu pohonnya tumbang ke siapa. Saat itu pohonnya tumbang ke saya. Dan saya puji Tuhan keluarga saya mau ngerangkul. Nah kalau tumbangnya ke orang lain, apakah saya mau merangkul keluarga saya itu? Maksud saya adalah ketika dalam keluargamu ada yang bermasalah dan bukan dirimu, tetaplah engkau merangkul dia. Karena satu saat kalau mungkin engkau yang tumbang, mereka juga merangkulmu sama-sama. Bukankah kalau engkau tumbang dan gak ada yang merangkul, engkau akan sedih banget? Aku ditinggalin keluarga aku. Jadi kalau misalkan yang tumbang bukan engkau, tetap rangkul keluargamu. Jangan melihat angin untuk menabur, jangan melihat awan untuk menuai. Lakukan terus. Tabur kebaikan, kasih, perhatian. Amin. Amin.
Lalu ke ayat 5. Kadang-kadang kita sudah berbuat kebaikan, menabur hal baik, tapi kayaknya nggak ada yang terjadi apa-apa. Nggak ada hasilnya, nggak ada penuaian. Nah, ayat 5 jawabannya. Kita baca bersama ya, 1, 2, 3. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Kita nggak usah rinciin soal tulang-tulang rahim wanita ya. Tengah ke bawah, itu intinya. Demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Loh, udah bunyi. Waktunya habis ya? Ting. Di ayat yang mana kita belajar bahwa sekalipun sepertinya tidak kelihatan yang kita tabur, kita nggak tahu pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Amin. Jadi lakukan aja, tetap taburkan aja, tetap mengasihi aja, tetap merangkul aja. Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu apa pergumulanmu hari ini, tapi yang pasti Allah sedang melakukan sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik. Meskipun bagi kita sepertinya tidak baik. Karena Tuhan kita Tuhan yang baik. Amin. Amin. Ketika pohon itu tumbang, mungkin juga tidak menyenangkan, menyesakkan dada bahkan, menyakitkan hati, menggoncangkan iman. Tapi Allah kita sanggup mereka-rekakan yang jahat menjadi sebuah kebaikan. Pohon yang tumbang itu justru membuat engkau naik level berikutnya. Engkau jadi mengetahui bagaimana kasih yang tidak terbatas. Saya tahu bahwa ketika keluarga saya menerima saya apa adanya, mereka tuh udah capek juga sama saya sebetulnya. Tapi karena saya keluarga Kristen dan mereka punya Allah dalam dirinya, mereka mengasihi saya begitu rupa. Sampai saya bisa sampai hari ini saya berkata bahwa Tuhan itu baik. Amin. Justru dalam semua hal yang tidak baik itu, Tuhan sedang persiapkan kita. Mendewasakan kita. Lalu kapan selesainya? Selesai nanti sampai kita pulang ke rumah Bapa. Amin. Dan kita masuk ke ayat ke-6. Tinggal 2 menit lagi. Ayat ke-6, ayat terakhir. Mari yang letih lesu kita tegak kembali, mata yang mulai ngantuk mulai terbuka kembali karena ini ayat yang terakhir. Kita baca bersama ya dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil. Atau kedua-duanya sama baik. Firman Tuhan berkata, menaburlah dengan tidak jemu-jemu. Lakukan semua kebaikan dalam keluarga dengan konsisten. Dan dengan kasih yang tulus. Kenapa saudara? Karena kita nggak tahu momen mana yang berhasil. Ketika engkau memberikan kasih pada anakmu, istrimu, atau suamimu pada pagi hari, siang hari, malam hari. Engkau nggak tahu mana yang berhasil. Mungkin yang malam yang berhasil. Mungkin yang siang yang masuk. Benih tertanam itu. Makanya lakukan semuanya. Lakukan tanpa jemu-jemu. Jangan beri istirahat pada tanganmu, hatimu, pikiranmu untuk mengasihi dan mengelola keluargamu. Dan saya tahu juga Jakarta banyak orang lelah. Lelah bekerja, lelah dengan trafik, kemacetan. Saudara pernah enggak satu hari pulang, macet banget, naik motor lagi, kena hujan, sampai kering lagi bajunya gitu ya. Oh saya pernah itu. Saya pernah satu kali mau melayani kemana ya saya itu ya. Ke Cinere kalau salah. Kena gerimis, basah sampai kering lagi itu. Saking macetnya dan jauhnya, naik motor. Ya kadang-kadang kita capek, pulang ke rumah udah malam gitu ya. Lelah gitu ya, maunya langsung tidur. Tapi sampai rumah disambut oleh anak-anakmu yang belum tidur itu. Babi, mami, ngajak main. Saudara ngapain? Tidur. Tidur. Firman Tuhan bilang apa? Jangan kasih istirahat tanganmu. Tapi kan capek. Betul capek. Tapi ingat begini Bapak Ibu. Bayangkan begini.
Kalau saudara dengan kondisi yang capek banget itu, saudara pulang kerja, macet di jalan, belum makan malam juga, sampai rumah udah lemes banget. Bahkan begitu masuk, duduk di kursi, mau ambil minum, udah gak kuat tangannya gemeter. Wah, capek gitu ya. Tapi tiba-tiba bayangkan saat itu, masuklah seekor singa dalam rumahmu. Kira-kira saudara ngapain? Aku capek, sudahlah makanlah aku. Gitu? Enggak mungkin kan, saudara langsung lompat, hiya. Saudara ambil apapun di sebelahmu, entah itu panci, entah itu kursi untuk menghalangi singa itu mendekat. Betul kan? Dari mana tenaganya? Dari hormon saudara, hormon adrenalin, hormon kortisol. Saat-saat genting, itu kayak terpicu. Terus kasih tenaga tambahan ekstra gitu ya. Nah, kalau saudara pulang kerja capek malam-malam, sampai rumah anakmu belum tidur, papi mau main. Ingatlah singa itu. Atau saudara pulang, lalu suamimu, istrimu, tahu kok baru pulang, Indomie dong, pijitin dong. Gak tahu orang capek ya, ingat singa itu. Bagi Indomie paling 3 menit kelar gitu ya. Mijitin paling 5 menit lah. Setelah itu, udah ya, aku juga capek. Gantian pijit sekarang gitu ya. Jadi akan selalu ada tenaga dalam diri kita untuk hal-hal yang ekstra gitu. Amin. Amin. Kita apa yang kita dapat hari ini berarti dari 6 ayat tadi. Yang pertama adalah keluarga adalah aset yang berharga. Slide-nya. Yang pertama adalah kita dapat bahwa keluarga adalah aset yang berharga. Katakan sama-sama, keluarga adalah aset yang berharga. Harus dikelola dengan baik. Yang kedua, dalam mengelola harus berimbang jasmani dan rohani. Jadi itu ya, diversifikasi itu ya. Jadi harus imbang, jangan jasmani doang, rohani enggak. Jangan juga terbalik, jangan rohani mulu, jasmani enggak. Rohani mulu gini, papi aku lapar, berdoa, nanti Tuhan buat kenyang. Itu juga enggak benar saudara ya, harus berimbang jasmani dan rohani. Makanya harus diversifikasi. Yang ketiga apa? Siap sedia karena akan ada awan gelap dan pohon tumbang. Siap sedia saudara. Bapak Ibu saudara, kehidupan kita itu enggak selalu terlihat baik-baik saja. Karena yang terlihat baik-baik saja adalah kehidupan di Instagram orang-orang itu. Kayaknya happy terus. Enggak selalu saudara. Percayalah. Percayalah. Jadi harus selalu siap sedia bahwa satu waktu akan ada awan gelap. Satu waktu akan ada hujan dan angin kencang dan ada pohon yang tumbang. Siap sedia. Apapun itu. Dan yang keempat, apapun yang terjadi saat pohon itu tumbang. Ingatlah tetap apa saudara? Mengasihi keluarga. Lakukan yang terbaik dengan konsisten. Mengelola keluarga dengan kasih dan dengan konsisten. Hal yang terakhir, selalu sertakan Allah dalam setiap usaha kita. Dalam setiap kita mengelola keluarga, sertakan Allah bahwa dalam doa, maka Allah akan memberi pertolongan dengan cara yang tidak kita pikirkan. Hari ini kalau saya renung-renungkan, nggak pernah kepikiran keluarga saya, kalau saya yang dulunya rusak itu, sampah ini, bisa jadi hamba Tuhan, bisa jadi pendeta, bisa nggak make sama sekali, bisa nggak ngerokok sama sekali. Nggak pernah kepikir oleh mama saya bahkan. Tapi justru apa yang tidak kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Jadi hari ini saya nggak tahu ada pohon tumbang apa dalam keluargamu, bencana apa. Ingatlah, Tuhan pasti buka jalan. Saya undang Bapak Sekretari ke depan. Dan dalam mengelola keluarga Bapak Ibu Saudara, kita selain banyak berdoa, kita juga mesti punya keahlian Bapak Ibu Saudara. Kita punya skill dalam mengelola keluarga, seperti orang mengelola keuangan, punya skill. Nah hari-hari ini saudara masih banyak bersyukur sama Tuhan, ada banyak sekali pelajaran gratis di YouTube tentang parenting, tentang hubungan suami istri. Saudara bisa dengar dengan gratis. Ya mesti beli kuota sih ya. Kalau mau gratis benar ke gereja. Ongkos juga ke gereja ya.
Ya bayarlah murah kuotanya. Di YouTube ada banyak parenting, tentang anak-anak, tentang hubungan suami istri. Bahkan SST kita juga berapa kali mengadakan tentang kesaksian tentang keluarga yang sudah hancur tapi pulih kembali. Dan banyak macamnya. Belajarlah, milikilah skill untuk mengelola keluarga. Kenapa saudara? Karena keluarga adalah milik Allah yang dipercayakan kepada saudara dan saya. Amin. Dan apa yang Tuhan percayakan harus dikelola dengan baik. Lakukan bersama dengan Tuhan. Pasti Tuhan tuntun. Dan tugas pengelola bukan hanya soal bapak ibu saja, tapi juga semua anak-anak. Semua punya peranan, punya bagian dalam mengelola keluarga. Amin. Yuk kita pakai berdiri sama-sama. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman hari ini. Kami mau sungguh belajar Tuhan untuk mengelola keluarga kami. Karena keluarga kami sudah Engkau percayakan pada kami. Bapak, kalau ada di antara kami yang keluarganya sedang tidak harmonis, yang keluarganya sedang ada masalah, yang keluarganya sedang ada pohon tumbang dan awan yang gelap, Tuhan, jamah mereka ya Tuhan. Beri kekuatan ya Tuhan. Karena kami tahu tidak ada perkara yang Tuhan tidak sertai, tidak ada pencobaan yang tidak ada jalan keluar. Dan setiap hal yang kau alami hari ini, Tuhan tahu engkau sanggup menanggungnya. Apapun itu. Jadi biarlah hatimu selalu limpah dengan ucapan syukur. Hatimu selalu limpah dengan kasih kepada Allah. Sehingga hatimu menjadi sumber kasih kepada anggota keluargamu yang sedang kena pohon tumbang tadi. Tuhan, saya berdoa buat Hosanna Family Church sungguh-sungguh menjadi jemaat yang memiliki value tentang family yang benar Tuhan. Menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang kokoh, keluarga yang berpijak pada dasar-dasar kebenaran Alkitabiah. Sehingga sungguh Tuhan, satu hari nanti saat kami pulang ke rumahmu, kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak buat firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Dengan tepuk tangan Bapak Saudara, dan silakan duduk.